Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Akhirnya iOS 17.6 resmi dirilis nih sama Apple. Setelah sekian purnama, Apple belum kasih updatean lagi di iOS 17. Tapi akhirnya hari ini iOS 17.6 resmi dirilis ke seluruh pengguna iPhone. Kira-kira ada fitur baru apa aja atau cuman perbaikan doang? Wajib simak video ini nggak selesai. Langsung aja check this out. Ya, akhirnya ya, Apple memberikan updatean resmi secara sudah hampir 2 bulan ya. Kalau nggak salah tuh di video iOS 17.5.1 gue di sini, yaitu sampai hari ini mungkin terhitung 2 bulan lebih lah ya. Apple tidak memberikan updatean di lini iOS 17 ya, karena mungkin udah fokus ke iOS 18 ya. Tapi akhirnya hari ini, Apple memberikan updatean resmi secara ofisial untuk pengguna iPhone ya di iOS 17 agar update ke iOS 17.6. Saat ini yang terbaru iOS 17.6 yang sudah resmi dirilis sama Apple. Pertama-tama, gue ingetin lagi, buat temen-temen yang mungkin sebelumnya di RC version atau di beta version, silakan diupdate dulu ke RC version. Setelah diupdate, kalian turn off betanya. Caranya kalian tinggal pergi ke setting, lalu ke general di sini, lalu kalian pilih software update. Nah, bagian yang beta update ini kalian pilih jadi turn off. Tapi pastikan kalian update dulu ke RC version, habis itu kalian turn off. Setelah kalian sudah lakukan ini, kalian sudah masuk ke official. Jadi nanti kalau ada updatean lagi, mungkin iOS 17.6.1, kalian langsung bisa menerima updatean version tersebut gitu ya. Karena memang menurut gua akan ada iOS 17.6.1 seperti tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu ada iOS 16.6 dilanjut ke iOS 16.6.1 gitu. Kalian bisa lihat sendiri di situ ya. Jadi ya, di tahun ini mungkin Apple memang sudah fokus ke iOS 18 tapi iOS terakhirnya adalah iOS 17.6 mungkin ya. Atau yang terakhir lagi nantinya iOS 17.6.1 gitu. Tapi intinya Apple memberikan updatean iOS 17.6 dan ini resmi official. Jadi bisa kalian update bagi pengguna iPhone, seluruh pengguna iPhone untuk update ke iOS 17.6. Dan sebelum gue kasih tahu juga, gue mau ingetin lagi nih, biasakan kalau misalkan habis update iOS, dicek juga di bagian App Store aplikasi-aplikasi pihak ketiga untuk diupdate versinya. Ya, seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya itu termasuk kategori aplikasi pihak ketiga, alias bukan aplikasi bawaan Apple gitu. Jadi biasakan kalian update versinya, kalian pergi ke App Store. Di bagian App Store kalian pilih sudut kanan atas yang profile kalian ini, lalu kalian refresh aja menunya, maka akan muncul seperti ini nih ya. Jadi kalian update aja kayak gini, kalian update all untuk dapatkan updatean versi terbaru dari aplikasi tersebut. Seperti itu ya. Karena terkadang bukan masalah iOS-nya, tapi dari aplikasinya tersebut, si pembuat aplikasinya kayak Line, YouTube, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya ya dari aplikasinya gitu. Dan yang kedua, gue mau ingetin lagi, biasakan juga kalau habis update iOS di force restart iPhone-nya. Cara force restart-nya gimana bang? Caranya kalian tekan volume atas, lalu dilanjut tekan volume bawah, dilanjut tekan dan tahan tombol power ini hingga muncul logo Apple. Jadi sekali lepas, lalu tekan dan tahan tombol power hingga muncul logo Apple dan dilepas. Nah, itu disebutnya force restart. Oke, kita langsung mulai aja. Untuk yang pertama, Apple menambahkan fitur Lost Mode untuk pengguna Apple Pencil Pro. Kita tahu ya, Apple Pencil Pro itu memang hadir di tahun ini sama Apple, dan gue udah bahas juga di video sebelumnya terkait kehadiran Apple Pencil Pro. Lu bisa lihat sendiri di situ. Jadi buat teman-teman yang sudah membeli Apple Pencil Pro terkait aplikasi Find My App, jadi pada saat kalian buka aplikasi Find My App di sini. Nah, di bagian sini, kalau misalkan kalian memiliki Apple Pencil Pro, maka akan ada fitur Lost Mode-nya seperti pada gambar di sini. Kalian bisa lihat ya, kayak gitu. Tapi di sini gue nggak bisa mencontohkan karena memang gue nggak punya Apple Pencil Pro. Tapi buat teman-teman yang memiliki, tenang, di aplikasi Find My App ada fitur Lost Mode untuk Apple Pencil Pro. Dan yang kedua, terkait Ready for Repair di aplikasi Find My App. Jadi ketika kalian memang ingin servis iPhone kalian bisa pilih misalkan contohnya ya, seperti ini. Terus kalian pilih Remove, maka akan ada tampilan cuy. Contohnya kayak gini ya, remove, akan ada tampilan kayak gini nih, cannot remove iPhone, prepare this device for repair or trade-in gitu ya. Jadi ketika kalian pilih continue, tampilannya akan seperti pada gambar di sini. Ya, intinya iPhone kalian itu dalam bentuk repair mode begitu. Lalu selanjutnya aplikasi News. Nah, aplikasi News nih meskipun nggak semuanya dapat ya, terutama regional Indonesia, tapi intinya di aplikasi News ini sebenarnya ada tambahan baru, tapi sayangnya karena kita di regional Indonesia, kita tidak bisa mencoba fitur
fiturnya lebih jauh lagi. Tapi intinya gue kasih tahu aja lah ya, adanya peningkatan dan fitur baru seperti Sport kayak gini dan Apple News Plus-nya ya. Tapi ya karena tadi bisa lihat sendiri ya, regionnya tidak mendukung karena kita di Indonesia, karena aplikasi News ini untuk region US sebenarnya. Tapi intinya gue kasih tahu aja bahwasannya ada fitur di aplikasi News seperti ini gitu. Oke, selanjutnya sebenarnya ada aplikasi baru dan ditingkatkan juga dari aplikasi itu, yaitu Apple Sports. Tapi sayangnya karena kita regional Indonesia, lagi-lagi ya regional Indonesia nih belum kebagian ya, jadi nggak ada nih gue search nih, jadi gue nggak install juga. Tapi intinya gue kasih tahu pada gambar di sini, Apple Sports ini memang ada peningkatan dan intinya ada tambahan juga yang berkesinambungan dengan Apple News kayak gitu. Oke, selanjutnya yaitu filter unknown sender. Ini ada peningkatan cuy. Jadi kalau buat lo semua yang sering menggunakan iMessage pada iPhone kalian, kalau kalian pergi ke setting lalu kalian pergi ke message di sini, nah sebenarnya ada peningkatan nih terkait filter unknown sender yang ini nih. Ya meskipun gue nggak terlalu berasa banget ya, tapi intinya dengan adanya fitur ini kalian bisa memfilter message yang memang nggak ada kontak di kalian atau nggak ada nomornya atau tidak kalian save nomor kontak itu. Tapi intinya fitur ini ada peningkatan kayak gitu. Lalu ada juga perbaikan AirDrop nih cuy ya. Jadi untuk AirDrop di bagian sini ada peningkatan juga ya untuk teman-teman yang menggunakan AirDrop di iOS 17.6. Jadi sebenarnya di bagian setting ketika kalian pilih general lalu pilih AirDrop, ya intinya ada peningkatan aja sih. Mungkin sebelumnya ada kendala tapi di sini adanya peningkatan kayak gitu ya. Ya, selanjutnya peningkatan apa lagi? Peningkatannya ada pada standby mode. Dan ternyata meskipun gue nggak ngalamin, ada nih salah satu follower gue ngalamin di sini katanya nggak bisa diedit fitur standby mode di iOS 17.5.1. Nah, perbaikannya di iOS 17.6 ini gitu. Jadi kalau misalkan lo charger dalam mode miring seperti ini, nih gue coba charger. Oke, sudah charger ya. Gue coba lock, gue akan kasih tahu mode standby mode-nya. Nah, standby mode seperti ini itu suka bermasalah katanya di iOS 17.5.1 ya. Di iOS 17.6 sih menurut gue so far aman-aman aja ya. Meskipun di iOS 17.5.1 gue nggak mengalamin cuy. Tapi intinya ini udah bisa diedit. Misalkan nih, kalau misalkan gue tap, gue edit, unlock Face ID, terus gue edit, gue ganti warnanya kayak gini atau gini ya. Dan ini sudah berjalan atau tidak ada masalah ya. Intinya nggak ada kendala lah ya gitu. Dan standby mode ini menurut gue normal-normal aja. Buat lo ya semua yang sering banget charger iPhone lo tapi dalam mode standby mode seperti ini, ya baiknya kalau kalian mengalami masalah pada standby mode, update ke iOS 17.6 ini gitu. Oke, selanjutnya ada juga peningkatan legasi kontak nih di bagian setting, lalu ke bagian profile di sini. Lalu di bagian profile ini kalian pilih yang sign in and security. Nah, di bagian sini tuh ada legacy kontak ya, dan ini fitur ini ditingkatkan lagi sama Apple. Jadi kalau kalian tap legacy kontak ini akan muncul tampilan seperti ini, di mana kalian harus menambahkan kontak yang bisa menjadi legasi kontak kalian pada Apple ID kalian seperti itu. Dan fitur ini ditingkatkan lagi sama Apple di iOS 17.6 kayak gitu cuy. Oke, selanjutnya kita bahas performance. Ya, gue cukup puas dengan performance yang ada pada iOS 17.6 ini ya, karena ya menurut gue baik-baik aja sih tuh ya. Buka aplikasi, multitasking secara cepat ya, normal-normal aja, nggak ada kendala apa-apa gitu ya kan, normal-normal aja. Dan gue harap di iPhone teman-teman secara performance juga harusnya normal-normal aja ya, harapan gue sih gitu. Tapi by the way nggak afdol nih kalau kita bahas performance cuman nggak benchmark sekalian. Kita benchmark aja di sini menggunakan aplikasi Geekbench. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri iPhone 13 Pro iOS 17.6, Apple A15 Bionic 3,23 GHz dengan memori 5,50 GB. Dan langsung aja, nggak usah lama-lama lagi, kita CPU benchmark lalu run CPU benchmarknya. Ya, kita tunggu dulu proses benchmarknya. Oke, udah selesai benchmarknya. Untuk single score-nya di 2367 dan multicore-nya di 5702. Dan ini gue menggunakan iPhone 13 Pro gue. Jadi, menurut gue ini sekedar skor aja ya. Hanya sekedar angka lah. Yang penting experience saat kita menggunakan iPhone kita, performance-nya aman-aman aja dan baik-baik aja. Terutama di iPhone teman-teman semua yang menonton di sini. Gue berharap cara performance baik-baik aja di iPhone kalian. Oke, lanjut kita bahas ke baterai. Nah, gue juga baterai cukup puas nih cuy. Ya, lu bisa lihat sendiri nih, baterai gua masih aman, dan ini sebenarnya baterai health-nya juga udah di bawah 80% ya. Tapi sejauh ini untuk performance baterai, cara aktivitas gua merasa ini masih normal dan belum ada kendala sih. Tapi ya kita lihat aja nanti setelah 3 hari update bagaimana. Nanti akan gue bahas lagi. Tapi intinya kalau kita cek aktivitas baterai gua di bagian setting, lalu kita pilih menu baterai, ya di sini kalian bisa lihat sendiri deh aktivitas baterai gua. Screen on time aja 7 jam tuh ya. Sering banget buat Final Cut kamera nge-record video dan padat banget untuk sosial media. Lu bisa
perhatiin sendiri, ya menurut gue memang baterai di iPhone 13 Pro yang gue gunakan ini sejauh ini masih aman-aman aja ya, belum ada kendala. Dan kalau kita cek ke baterai health-nya juga udah ada notifikasi service, dan baterai health-nya sudah di bawah 80% alias 79% ya. Tapi menurut gue sejauh ini baterai di A17 Trik 6 ini khususnya menggunakan iPhone 13 Pro aman-aman aja. Tapi ini namanya baterai tergantung pemakaian masing-masing cuy. Gua dan kalian itu berbeda tuh cara pakainya. Jadi ya gua saran kita jangan mengeneralisasi terkait konsumsi baterai karena setiap penggunanya beda-beda cara menggunakannya. Begitu. Cuman intinya dari perspektif gua atau opini gua, dan menurut gua baterai di S17 Trik 6 ini sejauh ini masih baik-baik aja. Ya semoga storage-nya baik-baik aja lah ya. Oke, itu tadi isi dari S17 Trik 6 yang resmi dirilis sama Apple. Tidak ada fitur baru lah ya. Mungkin Apple memang udah fokus ke S18 ya. Jadi lebih kayak peningkatan dan perbaikan saja. Jadi ya udah, nggak ada yang bisa kita harapin lagi dari S17 karena memang bersiap-siap untuk migrasi ke S18 cuy, ya kan? Jadi ya nggak apa-apa, yang penting tetap dikasih updatean, dikasih perbaikan, dan dikasih peningkatan sama Apple gitu. Oke, segitu aja mungkin video kali ini ya dari gua. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun deh. Kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.